Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Hari ini masih dalam serangkaian KKR Misi Gereja Utusan Pantekosta seluruh Indonesia memperingati hari proklamasi Indonesia yang ke-75 dan sekaligus memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-85. Kita akan sama-sama menikmati persembahan KKR Misi dari wilayah 6 dan wilayah 7. Wilayah 6 meliputi kota Kediri dan sekitarnya. Ada GUP Banjaran di sana, GUP Dander, GUP Getas, GUP Kediri, GUP Ketami, ada GUP Nganjuk, Sumberjo, GUP Tanjung, dan GUP Wonojoyo. Nah, kemudian wilayah yang ke-7 adalah wilayah kota Tulungagung dan sekitarnya. Ada GUP Batangsaren, ada GUP Blitar, ada GUP Geger, ada GUP Kesamben, ada GUP Penataran, GUP Pelosok Kandang, Ringin Pitu, GUP Sadan Kulon, GUP Sumber, GUP Trenggalek, dan yang terakhir GUP Tulungagung. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita melalui KKR Misi wilayah 6 dan 7. Puji Tuhan, selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dipertemukan dalam ibadah misi. Tentunya ada semangat yang membara. Hati kita semuanya dilimpahi oleh kemurahan Tuhan yang lebih lagi. Meskipun dalam ibadah online itu tidak mengurangi semangat kita bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikannya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menyerahkan ibadah misi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh ada saat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan, untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan, untuk semangat tanpa batas Engkau berikan kepada kami. Kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, itulah yang membuat kami mampu bertahan. Sekalipun ada di tengah hal yang menyulitkan, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami untuk memberikan kekuatan. Engkau Tuhan yang maha setia. Engkau akan memberikan kemenangan lepas kemenangan kepada setiap kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap hati yang rindu. Berkati setiap hati yang menyembah Engkau Tuhan. Biarlah melalui ibadah misi setiap kami dimampukan untuk menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kami boleh melayani Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan yang tanpa batas akan menyertai kami. Indonesia akan diberkati. Daerah di tempat kami berada akan diberkati. Tempat di mana kami tinggal akan diberkati oleh karena perbuatan ajaib-Mu yang Tuhan lakukan atas setiap kami. Diberkatilah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan
tinggikan. Namamu Tuhan termasyur. Namamu Tuhan menjadi satu kekuatan buat setiap kami umat-Mu hari-hari ini. Karena kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Di dalam Engkau kami akan kuat menanggung segala sesuatu. Karena Engkau luar biasa terhadap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami yang percaya katakan amin. Selayaknya kita bersukacita di dalam Tuhan, oleh karena tangannya yang kuat, yang menopang dan menjaga hidup kita, sehingga kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian hidup kita. Haleluya, kita akan bersukacita di dalam setiap langkah hidup kita. Yang menjagaku
Gusti Kang dadi panglipurku nalika aku kesusahan, atiku disantosake ngadepi karibetan gede. Gusti Kang dadi pangunsengku, keselamatan urepku. Kula tetap setia dateng daleme Gusti saniki selaminya. Gusti Kang dadi pangayomku, aku ra bakal sumelang. Senajan nggonku mlaku ana jurange pati, rawati mrepilai. Saben dina aku dikatekno, ra kurang apa-apa. Uripku ayem tentrem, dituntun dalan kang bener, merga saka asmane. Gusti Kang dadi panglipurku nalika aku kesusahan, atiku disantosake ngadepi karibetan gede. Gusti Kang dadi pangunsengku, keselamatan uripku. Kula tetap setia dateng daleme Gusti saniki selaminya. Gusti Kang dadi pangayomku, aku ra bakal sumelang. Senajan nggonku mlaku ana jurange pati, rawati mring bilahi.
dikateno dak kurang apa-apa. Uripku ayam tentrem dituntun dalan kang bener mergo saka asmane Gusti kang dadi panglipurku nalika aku kesusahan atiku disantosake ngadepi karibetan gede Gusti kang dadi pangusenku keselamatan uripku kula tetep setia dateng daleme Gusti saniki selaminya kula tetep setia dateng daleme Gusti saniki selaminya Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, setelah kami memuji dan menyembah mempermuliakan nama-Mu dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami yakin, kami percaya kami boleh diberkati dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Juga persembahan budaya yang kami sudah saksikan ya Tuhan. Saatnya kami pada hari ini Tuhan akan menikmati berkat-berkat pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan ilahi yang Engkau ingin sampaikan kepada kami melalui hamba-hamba Tuhan yang Engkau sudah persiapkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami semua yang mendengar ya Tuhan. Setiap firman yang akan ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan memberikan pertumbuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berbuah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam pembacaan ini kita belajar perspektif Allah dan perspektif manusia di dalam misi sangat berbeda. Dalam sejarah Yunus ini, Yunus seperti kita juga, kita semua seringkali buta terhadap diri sendiri. Yunus lupa bahwa Tuhan telah berbelas kasihan kepadanya dan bahwa ia dan orang-orang Niniwe adalah manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Anehnya, Yunus melihat bahwa hanya dia, bukan Niniwe, yang layak diselamatkan. Pandangan ini menyebabkan Yunus marah ketika melihat Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Bagi Yunus, misi sebenarnya adalah memproklamasikan peringatan Tuhan dan menyaksikannya menghancurkan bangsa Asyur yang jahat itu. Bukan untuk menyelamatkan. Itu maksudnya Yunus. Tapi berbeda dengan cara pandang Allah untuk mengasihi orang-orang jahat di seluruh kota Niniwe. Yunus tidak bisa menerima kenyataan jika karakter Tuhan yang baik juga dinikmati oleh bangsa yang lain, bangsa yang dianggap jahat. Tuhan mengerti kondisi hati Yunus, karena itu untuk membuat Yunus mengerti hatinya, ia membandingkan kasihnya Yunus kepada pohon jarak yang menaunginya. Kalau Yunus bisa begitu mengasihi pohon jarak yang tidak ditanamnya dan hanya dekat
dengannya selama 1 malam. Apalagi Tuhan terhadap 120.000 orang yang semuanya jahat, yang tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Itu kondisi yang dialami oleh orang-orang Niniwe. Maksud Allah, rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang jahat di seluruh kota Niniwe. Tetapi rupanya Yunus berbeda dengan cara pandang Allah. Kalau kita memberitakan Injil dan memenangkan banyak orang, kita bersyukur. Beda dengan Yunus, pada saat orang-orang Niniwe ini menerima berita yang disampaikan, justru dia marah. Seperti yang tertulis di dalam Yunus pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ini yang dialami Yunus pada saat orang Niniwe menerima berita yang disampaikan oleh Yunus. Secara keseluruhan, kita belajar 2 hal melalui kitab Yunus. Pertama, Tuhan mengasihi semua manusia ciptaannya tanpa kecuali. Jika demikian faktanya, tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali menerima dan berada dalam kasih Tuhan itu. Kedua, kita juga dapat menyaksikan besarnya kasih Tuhan kepada manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat perbandingan antara kasih Allah dengan kasih manusia. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-5. Kita membaca ayat 46 sampai dengan ayat 48. Maaf. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini kasih manusia. Hanya mengasihi orang yang mengasihi saja. Tapi berbeda dengan kasih Allah, kita membaca ayat yang ke-45. Dikatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih Allah itu mencakup semua orang. Jadi sangat berbeda antara kasih Allah dengan kasih manusia. Kita belajar dari kasih Allah ini. Allah merindukan semua orang diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalankan kehidupan sesuai dengan kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Pak Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, melepaskan diri dari belenggu penjajah. Ini sesuatu yang patut untuk disyukuri, anugerah Allah bangsa besar yang merdeka. Tetapi sebagai umat Kristiani, sebagai hamba-hamba Kristus, kita punya kerinduan agar Indonesia bukan hanya merdeka, tetapi Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi itu semua adalah sangat tidak mungkin karena iblis sudah menebar dosa dan maut. Satu-satunya harapan, satu-satunya cara adalah ketika Yesus Kristus datang. Terang yang dari surga turun ke dalam dunia
menjadi terang bagi dunia ini, melepaskan dari kegelapan dan maut yang ditebar iblis. Tertulis dalam Injil Matius pasal 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan kemudian dalam ayat selanjutnya Matius 12 ayat 12, kepadanya lah, yaitu Yesus Kristus, semua bangsa-bangsa akan berharap. Dan hal itu telah menjadi kenyataan hari ini, bahwa terang Kristus telah menerangi dunia yang gelap ini. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan mengenal Indonesia lebih dalam. Indonesia ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan luas laut lebih dari 3 juta kilometer. Jumlah suku di Indonesia yang menyatu dalam satu bangsa ini yang terbanyak di dunia, 1.340 suku dengan lebih dari 700 bahasa suku. Penduduk Indonesia hari ini bukan lagi 265 juta, tapi sudah lebih dari 271 juta. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI adalah negara yang paling sulit untuk bisa mempertahankan kesatuan. Kenapa? Karena banyaknya suku, banyaknya bahasa, banyaknya pulau. Kita lihat perbandingan negara-negara di Asia. Negara yang suku paling kecil adalah Korea. Satu bangsa, satu suku. Tapi mereka terbelah utara dan selatan. Jepang 6 suku. Thailand itu 9 suku, Cina 56, sama dengan Vietnam, dan Indonesia lebih dari 1.300. Itu yang saya sebut kenapa Indonesia negara yang paling sulit bersatu. Sehingga kalau sampai hari ini Indonesia tetap bersatu, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Lalu apa yang menyebabkan Indonesia bisa bersatu secara kasat mata? Yang pertama, Allah memberikan ilham bagi founding father, pendiri bangsa ini, yaitu lahirnya Pancasila sebagai falsafah bangsa. Yang kedua, adanya Undang-Undang Dasar 45, Indonesia sebagai negara hukum. Dan yang keempat, kita kenal yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Ada banyak adat istiadat, ada banyak budaya, bahasa daerah atau bahasa ibu yang bisa dirangkum menjadi satu. Itu anugerah Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika ini menyatukan pulau-pulau yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, Maluku, dan seterusnya. Berikutnya, kekasih Tuhan, Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Itu sebabnya Indonesia menjadi negara yang menjadi dilema bagi bangsa-bangsa lain. Kalau Indonesia terlalu kuat, terlalu besar, menjadi rival yang besar dan berat. Tetapi Indonesia juga tidak boleh hancur, karena Indonesia adalah pangsa pasar 270 juta jiwa. Itulah Indonesia yang kaya dengan hasil hutan lebih dari 125 juta hektar, negara yang kaya dengan laut 5,8 juta kilometer. Indonesia kaya dengan sawah ladang, Indonesia kaya dengan tambang-tambang emas, batu bara, intan, dan lain-lain. Maka izinkan saya menyampaikan seruan Dirgahayu NKRI,
dengan pilar-pilar penunjang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari rekan-rekan hamba Tuhan, kita wujudkan Indonesia penuh dengan kemuliaan lewat dedikasi dan loyalitas kita bagi Indonesia, tanah air tercinta. Berkibarlah selalu sang saka merah putih, merdeka. Dan sebagai akhir dari renungan ini, izinkan kami sebagai hamba Tuhan mengajak rekan-rekan hamba Tuhan jemaat semua, mari kita satukan hati, kita satukan iman buat Republik Indonesia hari ini dan masa depan. Menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang bersatu, yang kuat dan teristimewa. Injil bisa disebarkan, Injil diberitakan sampai ke seluruh pelosok tanah air, dan sebanyak-banyak jiwa bangsa Indonesia diselamatkan melalui karya Yesus di atas kayu salib. Mari kita satukan hati untuk kita menghampiri Tuhan. Ya Allahku, Bapa di surga, selamatkan Indonesia. Kiranya sebanyak-banyak bangsa kami boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lewat Yesus Kristus itulah kami boleh memasuki pintu gerbang kerajaan surga. Nama Allah dipermuliakan di dalamnya. Indonesia diberkati rohani dan jasmani, diberkati kehidupan sehari-hari. Indonesia menjadi negara yang bukan hanya makmur, tapi bangsa dan negara yang menyenangkan hati Tuhan, yang mentaati apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Sekali lagi, selamatkan Indonesia, Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita semuanya mengikuti jalannya kebenaran firman Tuhan tadi yang disampaikan, bila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau meresponi firman Tuhan, hari ini engkau sedang membutuhkan kasih Tuhan, hari ini engkau sedang membutuhkan lawatan Tuhan, hari ini engkau sedang ingin menjadi berkat buat bangsa ini, saatnya dan waktu yang tepat buat kita untuk meresponi firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, siapapun Anda, ketika Anda ingin meresponi firman Tuhan dan ingin mengalami Tuhan secara pribadi, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa dan percayalah Tuhan sedang melawat kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu dan Engkau mengerti setiap kami semua, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, yang hari ini sedang meresponi firman Tuhan, ingin menjadi berkat bagi banyak orang, ingin mengalami kasih Tuhan, pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga berhak menikmati kerajaan surgamu yang mulia. Hari ini setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa memohon kepadamu, lawat umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara umat-umat yang hari ini Tuhan mengambil keputusan untuk percaya kepadamu,
Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menuntun kehidupannya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengizinkan Engkau Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas pribadi mereka. Dan setiap umat-umat-Mu juga Tuhan yang mau meresponi firman Tuhan, mau dipakai Tuhan menjadi berkat buat Indonesia. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan berikan hikmat, cara yang tepat, cara yang efektif, yang baik bagi keagungan dan kemuliaan nama-Mu, sehingga kehidupan umat-umat-Mu boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia, dan nama-Mu saja diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Izinkan kami juga berdoa buat gereja-gereja di wilayah 6 dan 7, GUP di wilayah 6 dan 7, Kediri dan Tulung Agung ya Tuhan. Engkau pakai gereja-Mu ya Tuhan. Engkau pakai para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai umat-umat-Mu di sana ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi sarana-sarana bagi pelebaran kerajaan surga. Melalui kehidupan mereka yang mempermuliakan nama Tuhan, menjadi teladan, menjadi berkat ya Tuhan. Kami berdoa gereja-gereja di wilayah 6 dan 7 di dalam nama Yesus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kuasa ilahi dinyatakan, mereka menjadi berkat, mereka menyatakan keagungan kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui keberadaan gereja-Mu, melalui keberadaan hamba-hamba-Mu di wilayah Kediri maupun di wilayah Tulung Agung, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan ada banyak jiwa-jiwa yang semakin diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kalau dari antara kami umat-umat-Mu yang mengikuti acara ini Tuhan, kami tergerak untuk memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau yang menolong kami juga mau terlibat langsung dalam pekerjaan Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan apa yang Kau percayakan kepada kami melalui setiap pemberian-pemberian kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus yang menolong kami dan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di KKR Misi hari ini Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan baik yang terlibat dalam pujian penyembahan, baik hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, maupun semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan akhiri, dan kami yakin, kami percaya berkat-berkat ilahi menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebagaimana Kau berkati kami yakin, kami percaya Indonesia pun boleh diberkati oleh Tuhan. Kami terus doakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bawa terus Indonesia supaya Indonesia semakin hari boleh semakin luar biasa, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa atas Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi, presiden, wakil presiden, sampai dengan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan untuk dapat mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut kepada Tuhan. Dan seluruh rakyat Indonesia, kami berdoa kiranya boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berpisah satu dengan yang lain, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami sediakan layanan untuk dapat Bapak Ibu Saudara memberikan persembahannya. Bapak Ibu Saudara nanti akan ada di tayangan ini rekening-rekening yang sudah disiapkan, dan Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara melalui rekening-rekening yang sudah disediakan. Kita percaya bahwa setiap berkat yang dipercayakan kepada kita punya tanggung jawab untuk mengelolanya, dan salah satunya adalah mendukung pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan tetap saksikan KKR Misi besok spesial di channel ini, dan di waktu yang sama bersama-sama kita juga menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa melalui KKR Misi Gereja Utusan Pantekosta. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.